Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Syahwalia, absen 14. Saya Lutfi Hikmah, absen 24. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai kebijakan Jepang di Indonesia. Perang Dunia II membawa pengaruh besar bagi bangsa Indonesia karena setelah Jepang mengalahkan Belanda pada Maret 1942, Indonesia berada di bawah pendudukan militer Jepang. Jepang disebut sebagai saudara tua karena telah menjanjikan kemerdekaan. Tetapi penjajahan Jepang lebih keras dibandingkan dengan Belanda. Selanjutnya yaitu mengenai kronologi Perang Dunia II dan juga kekalahan Jepang. Perang Dunia II yang berlangsung dari tahun 1939 sampai 1945 yang dimulai dari Jerman, Italia, dan juga Jepang. Jepang mulai terlibat dalam perang setelah menyerang Pearl Harbor yang membuat Amerika Serikat menyatakan perang dengan Jepang. Jepang dengan mudah menguasai wilayah di Asia Tenggara seperti Indonesia juga pada tahun 1942. Namun setelah kekalahannya di berbagai perang seperti Perang Midway yang pada tahun 1942 dan juga Perang Iwo Jima pada tahun 1945, kekuatan Jepang mulai melemah. Dan pada akhirnya Jepang menyerah pada tanggal 7 Desember 1945 setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus. Kemudian perjalanan Jepang menuju ke Indonesia pada awal tahun 1942, Jepang melanjutkan invasinya ke Hindia Belanda setelah berhasil menaklukkan Filipina dan juga Malaya. Pertempuran Laut Jawa yang berlangsung dari tanggal 27 Februari sampai 1 Maret 1942 menjadi kunci kemenangan Jepang atas Sekutu. Setelah berhasil, Jepang menduduki kota-kota penting seperti Tarakan, Balikpapan, Palembang, dan juga Surabaya. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Belanda menyerah tanpa syarat di Kalisjati Subang. Hal tersebut menandai awal pendudukan Jepang di Indonesia. Setelah berkuasa di Indonesia, Jepang mulai menerapkan kebijakan-kebijakannya di Indonesia yang cukup memberikan dampak yang besar. Kebijakan Jepang yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama, kebijakan politik. Jepang membubarkan pemerintahan kolonial Belanda dan menggantikannya dengan pemerintahan militer. Selanjutnya juga Jepang mendirikan organisasi militer dan juga militer. Kemudian Jepang juga mendirikan organisasi propaganda seperti 3A. Yang kedua yaitu kebijakan ekonomi. Jepang melakukan eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan perang mereka. Selain itu juga ada Romusa, yaitu kerja paksa yang melibatkan jutaan rakyat dalam kondisi yang tidak manusiawi. Petani dipaksa menanam tanaman tertentu untuk kepentingan Jepang, sedangkan kebutuhan pangan mereka tidak terpenuhi. Kebijakan sosial, sistem pendidikan diubah. Seperti yang tadinya bahasa Belanda, kini diganti menjadi kurikulum bahasa Jepang dan ideologi militer. Propaganda anti barat, yaitu budaya Belanda diganti menjadi budaya Jepang. Rakyat menahan lapar akibat eksploitasi yang berlebihan. Setelah itu, kebijakan militer. Jepang mendirikan organisasi seperti PETA dan Heiho. Setelah itu, rakyat dipaksa untuk melakukan pelatihan militer. Dari kebijakan-kebijakan tersebut tentunya membawa dampak yang cukup besar. Dari dampak positif seperti meningkatkan rasa nasionalisme, terus yang kedua kayak mendapatkan pelatihan militer untuk pemuda, terus perubahan dalam sistem pendidikan. Dampak negatifnya yaitu eksploitasi sumber daya, kerja paksa, dan penindasan. Kesimpulannya, kebijakan Jepang berdampak pada kehidupan masyarakat. Meskipun Indonesia dilatih militer dan peningkatan nasionalisme,
Walaupun memiliki banyak manfaat, tetapi rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang cukup besar dari akibat dampak eksploitasi yang dilakukan secara berlebihan dan juga romusa atau kerja paksa yang dilakukan mengakibatkan rakyat mengalami penderitaan. Oleh karena itu, Jepang meninggalkan banyak luka mendalam di Indonesia.